Yang pertama adalah pengertian mawaris. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu 1. Orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. 2. Harta milik orang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Dan 3. Satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu mawaris itu adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mawaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Selanjutnya adalah dasar-dasar hukum waris. Sumber hukum ilmu mawaris ada 3. Yang pertama dan paling utama adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran tentang mawaris diatur dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7-12 dan ayat 176, Quran Surat An-Nahl ayat 75, dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 4. Yang kedua adalah As-Sunnah. Terdapat hadis dari Ibnu Mas'ud dan dari Abdullah bin Amr. Dari kedua hadis tersebut terdapat kesimpulan jika mempelajari ilmu farid adalah fardu kifayah. Artinya, semua kaum muslim akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraid dengan segala kesungguhan. Yang ketiga, posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam Komplikasi Hukum Islam atau KHI mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Komplikasi Hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991 yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Selanjutnya, di ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama, ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang disebut ahli waris ashabah atau yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang disebut ahli waris zawil furud atau yang bagiannya telah ditentukan. Jadi dari ahli waris pihak laki-laki itu menerima sisa dari ahli waris perempuan. Yang kedua, syarat-syarat mendapatkan warisan. Untuk mendapatkan warisan itu ada beberapa syarat, teman-teman. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya gini, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Sebab-sebab menerima harta warisan. Seseorang bisa mendapatkan harta warisan dikarenakan beberapa sebab sebagai berikut. Yang pertama, nasab atau keturunan.
yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak, dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya, beserta jalur kesannya, saudara-saudara, beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak, beserta anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 33 yang artinya sebagai berikut. Yang kedua, pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri, walaupun suaminya belum menggaulinya, serta belum berduaan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12 yang artinya sebagai berikut. Yang ketiga, wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia, sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh orang yang memerdekakannya itu. Rasulullah SAW bersabda, wa'ala itu milik orang yang memerdekakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Sebab-sebab yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekafiran.